Bangun tengah malam hanya untuk buang air kecil, lalu kembali tidur dengan tubuh tetap terasa lelah. Pagi harinya kaki bengkak, cincin terasa sesak, air seni berbusa. Banyak lansia menganggap ini wajar karena usia. Padahal, ini bisa jadi tanda ginjal rusak diam-diam oleh parasit dari makanan. Data Kementerian Kesehatan di tahun 2024 mencatat 739.208 orang Indonesia menderita penyakit ginjal kronis, meningkat dari 2% menjadi 3,8% dalam 5 tahun. Penelitian Nature Reviews Nephrology di tahun 2022 mengungkap 20 dari 342 jenis parasit yang menginfeksi manusia langsung merusak ginjal. Yang lebih mengkhawatirkan, parasit ini sering bersembunyi di makanan yang kita anggap sehat. Di video ini, Klinik 62 akan ungkap 10 makanan umum yang penuh parasit berbahaya bagi ginjal lansia. Plus, cara sederhana melindungi ginjal dari kerusakan permanen. Tulis di komentar apakah kamu atau keluargamu pernah alami bengkak kaki atau air seni berbusa. Subscribe Klinik 62 untuk info kesehatan terpercaya. Hati sapi atau ayam setengah matang. Banyak orang tua percaya hati mentah baik untuk darah dan mata. Tapi yang jarang disadari, hati mentah adalah tempat favorit parasit tertentu, terutama Toxoplasma gondii. Dalam studi di BMC Infectious Diseases di tahun 2022, peneliti menemukan kontaminasi toksoplasma pada 15–30% hati sapi yang dijual di pasar. Parasit ini tidak tumbuh dewasa di tubuh manusia. Mereka justru berkelana masuk ke mata, otak, dan ginjal. Toksoplasma dapat bertahan dalam kista jaringan selama bertahun-tahun. Ketika sistem imun melemah pada lansia, parasit ini reaktivasi dan menyebabkan kerusakan organ. Khusus pada ginjal, toksoplasma memicu reaksi inflamasi yang merusak glomerulus. Penelitian di jurnal PMC di tahun 2021 menunjukkan infeksi toksoplasma dapat menyebabkan glomerulonefritis akut, sindrom nefrotik, dan cedera ginjal akut. Gejala awal sering tidak spesifik seperti kelelahan dan demam ringan, sehingga banyak pasien terlambat terdiagnosis. Sayuran mentah organik dari pasar tradisional. Banyak orang merasa aman membeli sayuran organik karena label tanpa pestisida. Tapi ada hal yang jarang dibicarakan. Untuk mengganti pestisida, petani menggunakan pupuk kandang kotoran hewan. Dan di sanalah telur parasit hidup dan berkembang. Penelitian di International Islamic Medical Journal di tahun 2024 menemukan 70% bayam di pasar Indonesia terinfeksi parasit. Telur Ascaris lumbricoides ditemukan pada 30,3% sampel. Telur cacing hati pada 18,18%, dan kista Entamoeba coli pada 51,52% sampel. Telur ini menempel di bagian bawah daun, di lipatan kecil yang tidak terlihat mata. Ketika dimakan mentah dalam lalapan atau salad, telur masuk ke tubuh, menetas, dan memulai perjalanan menuju organ penting termasuk ginjal. Ascaris dewasa dapat hidup 1–2 tahun di usus, bertelur hingga 200.000 butir per hari yang beredar dalam tubuh. Larva yang bermigrasi dapat merusak jaringan ginjal dan memicu peradangan kronis. Kangkung atau bayam air dari sawah atau sungai. Kangkung dan bayam air tumbuh di genangan air yang sering tercemar kotoran hewan dan manusia. Ini menjadi tempat ideal bagi larva parasit cacing hati dan cacing usus. Studi di Tropical Life Science Research di tahun 2017 menemukan kangkung memiliki tingkat kontaminasi parasit tertinggi di antara sayuran hijau, mencapai 45%. Parasit yang paling berbahaya dari kangkung adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Larva menempel pada daun kangkung yang terendam air. Saat dimakan mentah, larva menembus dinding usus, masuk ke rongga perut, lalu bermigrasi ke hati. Dalam perjalanannya, larva dapat tersesat ke ginjal dan membentuk abses atau benjolan berisi nanah. Gejala infeksi cacing hati pada lansia meliputi nyeri perut kanan atas, demam, dan penurunan berat badan. Jika parasit mencapai ginjal, gejala yang muncul adalah nyeri pinggang, demam tinggi, dan darah dalam urin. Diagnosis sering terlambat karena gejalanya mirip infeksi saluran kemih biasa. Ikan air tawar mentah atau setengah matang. Ikan air tawar yang dimakan mentah atau setengah matang sangat berisiko. Banyak orang mencari ini karena alasan stamina atau kepercayaan turun-temurun. Parasit dari ikan air tawar dapat memicu reaksi imun yang sangat kuat dan merusak ginjal secara permanen.
Penelitian surveillance di Shanghai, China di tahun 2024 yang dipublikasikan di BMC Infectious Diseases menemukan 35% ikan air tawar dari pasar terinfeksi parasit. Jenis parasit yang paling berbahaya adalah cacing pita ikan atau Dipilobotrium latum dan cacing hati Clonorchis sinensis. Parasit dari ikan memicu reaksi imun berlebihan. Tubuh membentuk antibodi dalam jumlah besar. Antibodi ini bergabung dengan sisa parasit membentuk gumpalan lengket yang disebut kompleks imun. Gumpalan ini beredar dalam darah lalu tersangkut di penyaring ginjal. Hasilnya adalah glomerulonefritis atau peradangan hebat pada penyaring ginjal. Dalam jurnal Nature Reviews Nephrology di tahun 2022, peneliti melaporkan infeksi parasit dari ikan dapat menyebabkan protein masif bocor dari ginjal, kaki bengkak parah, tekanan darah melonjak, dan fungsi ginjal turun drastis dalam hitungan minggu. Banyak pasien baru sadar saat sudah masuk stadium akhir gagal ginjal. Kepiting atau udang air tawar yang diawetkan dengan garam. Kepiting atau udang air tawar yang diawetkan dengan garam atau kecap memang menggugah selera. Banyak yang berpikir karena asin, parasit pasti mati. Ini kesalahan besar. Parasit tertentu justru tahan terhadap garam konsentrasi tinggi. Studi di Southeast Asian Journal of Tropical Medicine di tahun 2023 menemukan larva Paragonimus westermani atau cacing paru dapat bertahan dalam larutan garam 15% selama 7 hari. Setelah masuk tubuh, parasit ini bisa berpindah dari jalur seharusnya. Tidak hanya ke paru, tapi juga ke ginjal. Di ginjal, Paragonimus membentuk kantong berisi nanah dan darah. Dari luar terlihat seperti batu ginjal atau tumor. Gejala yang muncul adalah nyeri pinggang hebat, demam tinggi, dan urin berdarah. Tidak sedikit pasien yang menjalani operasi karena dikira tumor ginjal, baru ketahuan saat jaringan diperiksa di laboratorium bahwa penyebabnya adalah parasit. Jamur liar dari hutan atau gunung. Jamur liar dari gunung sering dianggap alami, segar, dan berkhasiat. Tapi hutan bukan tempat steril. Hewan liar buang kotoran di mana-mana. Telur parasit terbawa air hujan menempel pada jamur. Parasit jenis ini bisa hidup puluhan tahun di dalam tubuh manusia. Echinococcus multilocularis atau cacing pita rubah adalah parasit yang sering mengontaminasi jamur liar. Telur parasit ini dikeluarkan melalui kotoran rubah atau anjing hutan, menempel pada tumbuhan rendah dan jamur. Saat manusia mengonsumsi jamur mentah atau setengah matang, telur masuk dan menetas di usus. Larva Echinococcus bermigrasi ke hati dan paru, tapi dalam 10–20% kasus, larva juga ditemukan di ginjal. Di sana mereka membentuk kista besar berisi cairan dan larva kecil. Kista tumbuh sangat lambat, kadang baru terdeteksi 10–15 tahun setelah infeksi awal. Gejala baru muncul saat kista sudah besar dan menekan jaringan ginjal, menyebabkan nyeri kronis dan gagal ginjal progresif. Daging babi atau babi hutan mentah atau setengah matang. Di beberapa daerah Indonesia, terutama yang mayoritas non-muslim, konsumsi daging babi mentah atau setengah matang masih umum. Trichinella spiralis adalah parasit yang hidup di otot babi. Konsumsi daging babi yang tidak dimasak sempurna menyebabkan trikinosis. Studi di PMC di tahun 2022 tentang trikinosis di Asia Tenggara melaporkan wabah di Kamboja di tahun 2017 yang menewaskan 8 dari 33 orang yang terinfeksi, tingkat kematian 24%. Larva Trichinella menembus dinding usus, masuk aliran darah, dan menyebar ke seluruh otot tubuh termasuk otot jantung dan diafragma. Pada ginjal, infeksi Trichinella menyebabkan peradangan akut dengan gejala nyeri otot hebat, demam tinggi, pembengkakan wajah terutama kelopak mata, dan penurunan produksi urin. Jika tidak ditangani cepat, dapat berkembang menjadi gagal ginjal akut yang memerlukan cuci darah darurat. Kerang atau tiram mentah. Kerang dan tiram mentah populer di restoran seafood. Tapi kerang adalah filter feeder, menyaring air laut yang sering tercemar limbah. Parasit dan bakteri terkonsentrasi dalam tubuh kerang. Vibrio vulnificus dan Cryptosporidium adalah dua patogen paling berbahaya. Cryptosporidium adalah parasit protozoa yang sangat tahan terhadap klorin. Penelitian WHO di tahun 2024 mencatat Cryptosporidium sebagai penyebab utama diare berat pada lansia dengan sistem imun lemah. Pada pasien dengan ginjal yang sudah bermasalah, infeksi Cryptosporidium dapat memicu dehidrasi parah dan memperburuk fungsi ginjal secara drastis.
Gejala infeksi meliputi diare berair hebat selama 2-3 minggu, kram perut, mual, dan demam. Kehilangan cairan berlebihan menyebabkan tekanan darah turun, aliran darah ke ginjal berkurang, dan dapat memicu nekrosis tubular akut yaitu kematian sel-sel tubulus ginjal. Buah yang jatuh ke tanah dan tidak dikupas. Buah yang jatuh ke tanah sering dipungut dan dimakan tanpa dicuci atau dikupas dengan benar. Permukaan buah yang bersentuhan dengan tanah dapat terkontaminasi telur cacing tambang atau Strongylodes stercoralis. Strongylodes adalah parasit unik karena dapat bereproduksi di dalam tubuh manusia tanpa harus keluar dulu. Ini disebut autoinfeksi. Pada lansia dengan sistem imun lemah, Strongylodes dapat berkembang biak tak terkendali menyebabkan hiperinfeksi sindrom dengan tingkat kematian mencapai 70%. Larva Strongylodes dapat menembus kulit dan masuk aliran darah. Mereka menyebar ke paru, hati, dan ginjal. Di ginjal, larva menyebabkan glomerulonefritis dan cedera tubulus. Gejala spesifik adalah ruam kulit gatal di sekitar anus, diare kronis, batuk, dan penurunan fungsi ginjal progresif. Sushi atau sashimi dari ikan laut. Meski ikan laut dianggap lebih aman dari ikan air tawar, sushi dan sashimi tetap berisiko. Anisakis simplex adalah cacing parasit yang hidup di ikan laut seperti salmon, tuna, dan makarel. Larva anisakis dapat bertahan hidup dalam ikan yang dibekukan pada suhu freezer rumah tangga biasa. Penelitian di Foodborne Pathogens and Disease di tahun 2024 menemukan 15-30% ikan laut yang dijual di pasar mengandung larva anisakis. Saat manusia makan sushi, larva mencoba menembus dinding lambung dan usus. Meski tidak bisa berkembang menjadi dewasa di manusia, larva ini menyebabkan reaksi alergi parah dan peradangan. Pada kasus langka, larva anisakis yang mati di dalam tubuh melepaskan protein alergenik yang memicu reaksi imun sistemik. Kompleks imun yang terbentuk dapat mengendap di ginjal menyebabkan glomerulonefritis akut. Gejala muncul 2-12 jam setelah makan sushi, berupa nyeri perut hebat, mual, muntah, dan kadang disertai urtikaria atau biduran di seluruh tubuh. Sekarang kita tahu 10 makanan yang membawa risiko parasit berbahaya. Tapi pengetahuan tanpa tindakan tidak ada artinya. Bagian ini adalah yang paling penting, karena di sini kita akan bahas langkah nyata yang bisa dilakukan mulai hari ini untuk melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Prinsip pertama adalah berhenti mempercayai mitos tentang keamanan makanan. Mitos pertama, membekukan makanan di freezer membunuh semua parasit. Faktanya, suhu freezer rumah tangga rata-rata 18 derajat Celcius negatif. Bagi banyak parasit, ini bukan hukuman mati tapi hanya tidur panjang. Begitu makanan masuk tubuh yang hangat, mereka bangun kembali. Penelitian menunjukkan telur dan larva parasit tertentu mampu bertahan berbulan-bulan di suhu lebih rendah dari freezer rumah. Jadi membekukan ikan untuk sushi atau daging untuk steak tartare tidak menjamin keamanan 100%. Yang benar-benar membunuh parasit adalah panas tinggi, minimal 63 derajat Celcius selama 3 menit untuk bagian dalam daging atau ikan. Mitos kedua, makan makanan mentah sambil minum alkohol membersihkan parasit. Ini sangat berbahaya. Parasit bukan kuman biasa. Kulit mereka dilapisi struktur khusus yang tahan terhadap alkohol bahkan pada kadar tinggi. Lebih buruk lagi, alkohol justru melemahkan lapisan pelindung lambung dan usus. Dinding yang seharusnya menjadi benteng menjadi rapuh, membuat parasit lebih mudah menembus jaringan dan masuk aliran darah. Mitos ketiga, mencuci dengan air mengalir dan merendam dengan cuka membunuh parasit. Telur parasit ukurannya lebih kecil dari ujung rambut. Ia tidak mengapung di permukaan, tapi menempel kuat di lipatan daun dan pori-pori halus. Air mengalir tidak cukup. Cuka tidak cukup. Bahkan mencuci satu persatu dengan tangan seringkali tidak berhasil. Daya lekat telur parasit sangat kuat, dirancang untuk bertahan dari hujan dan angin. Beberapa bahan seperti cuka atau saus pedas justru membuat parasit bereaksi defensif. Mereka tidak mati, malah bersembunyi lebih dalam seperti makhluk hidup yang menghindari bahaya. Satu-satunya cara yang benar-benar efektif adalah panas. Suhu di atas 50 derajat Celcius selama 30 detik sudah cukup merusak sebagian besar telur parasit di permukaan sayuran. Langkah kedua adalah mengubah cara memperlakukan makanan mulai hari ini. Untuk sayuran yang biasa dimakan mentah seperti lalapan, selada, atau tomat, lakukan blanching sederhana.
Celupkan sayuran ke air mendidih selama 10-15 detik. Angkat, lalu rendam dalam air es. Tekstur masih renyah, warna tetap hijau, nutrisi sebagian besar masih utuh, tapi risiko parasit turun drastis. Untuk ikan air tawar, kepiting, udang, dan semua seafood, aturan tegas. Harus dimasak hingga matang sempurna. Bukan setengah matang, bukan sekadar hangat. Panas harus benar-benar mencapai bagian dalam. Gunakan termometer daging jika perlu, pastikan suhu internal minimal 63 derajat Celcius. Satu kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan dari bertahun-tahun ketergantungan pada mesin cuci darah. Untuk hati hewan, ayam, atau daging merah, tidak ada kompromi. Masak hingga tidak ada lagi warna merah muda di bagian tengah. Jika ragu, lebih baik terlalu matang daripada kurang matang. Parasit dan bakteri tidak terlihat mata, jadi kita tidak bisa mengandalkan tampilan saja. Langkah ketiga adalah berhenti terlalu percaya pada obat cacing bebas. Obat cacing yang dijual di apotek memang berguna, tapi fungsinya sangat terbatas. Ia hanya bekerja di dalam usus, membunuh cacing dewasa yang ada di sana. Parasit yang merusak ginjal seringkali sudah berada di luar jangkauan obat tersebut, berkelana di aliran darah atau bersembunyi dalam jaringan organ. Jika memiliki gejala seperti gatal hebat di malam hari terutama di sekitar anus, bengkak pada kaki atau wajah yang tidak hilang dengan istirahat, air seni berbusa seperti sabun, atau mudah lelah tanpa sebab jelas, jangan menunda. Lakukan pemeriksaan lengkap, tes darah untuk melihat eosinofil tinggi tanda infeksi parasit, tes urin untuk deteksi protein bocor, dan USG ginjal untuk melihat struktur. Dokter mungkin akan meresepkan obat antiparasit yang lebih kuat seperti albendazole, ivermectin, atau praziquantel tergantung jenis parasit yang dicurigai. Pengobatan harus tuntas sesuai dosis dan durasi yang dianjurkan. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena gejala membaik. Parasit yang tidak mati sempurna bisa kambuh dan lebih sulit diobati. Langkah keempat adalah memperhatikan sinyal kecil tubuh. Ginjal jarang memberi rasa sakit, tapi ia memberi tanda halus. Tidur yang sering terbangun bukan karena ingin buang air kecil tapi karena kaki pegal atau tidak nyaman. Kaki yang terasa berat di pagi hari meski sudah tidur cukup. Cincin atau sepatu yang tiba-tiba terasa sempit. Tekanan darah yang mulai sulit dikendalikan meski sudah minum obat rutin. Jangan menunggu nyeri. Anggap tanda-tanda ini bukan gangguan sepele, tapi pesan tubuh yang meminta bantuan. Pemeriksaan fungsi ginjal sangat sederhana dan murah. Tes kreatinin serum dan estimasi laju filtrasi glomerulus atau EGFR dapat dilakukan di laboratorium klinik mana saja. Jika EGFR di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter persegi, itu tanda fungsi ginjal sudah menurun dan perlu perhatian serius. Langkah kelima adalah membangun kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan ginjal secara keseluruhan. Minum air putih cukup, minimal 8 gelas per hari kecuali ada pembatasan cairan dari dokter. Air membantu ginjal membuang racun dan mencegah pembentukan batu. Batasi konsumsi garam, maksimal 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Garam berlebih membuat ginjal bekerja keras menahan cairan, meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kerusakan. Kontrol gula darah dan tekanan darah dengan ketat. Diabetes dan hipertensi adalah penyebab utama gagal ginjal di Indonesia. Jika sudah didiagnosis dengan salah satu kondisi ini, ikuti anjuran dokter dengan disiplin. Minum obat teratur, periksa gula darah atau tekanan darah di rumah, dan catat hasilnya untuk dibawa saat kontrol. Hindari obat pereda nyeri jenis SAID seperti ibuprofen, asam mefenamat, atau natrium diklofenak tanpa pengawasan dokter. Obat ini sangat keras pada ginjal terutama jika digunakan jangka panjang. Jika perlu pereda nyeri, konsultasikan dengan dokter untuk pilihan yang lebih aman bagi ginjal seperti parasetamol dosis rendah. Ginjal adalah organ yang bekerja diam-diam tanpa keluhan. Tapi begitu rusak, tidak ada jalan kembali. Kerusakan ginjal bersifat permanen dan progresif. Satu-satunya cara melindunginya adalah pencegahan sejak dini. 10 makanan yang kita bahas tadi bukan untuk membuat takut, tapi untuk membuka mata. Parasit dari makanan adalah ancaman nyata yang sering diabaikan. Dengan memahami risiko dan mengubah cara memperlakukan makanan, kita bisa melindungi ginjal dari kerusakan serius. Apakah kamu atau keluargamu pernah mengonsumsi makanan mentah yang disebutkan tadi? Berapa kali seminggu? Tulis di kolom komentar dan mari kita belajar bersama.
Jika video ini membuka matamu tentang bahaya tersembunyi dalam makanan sehari-hari, tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin juga perlu tahu informasi ini. Subscribe Klinik 62 dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru setiap minggunya. Kesehatan ginjal ada di tanganmu sendiri. Lindungi sekarang, sebelum terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan waspada.